Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta pemirsa sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur, hidup jujur dan tidak takabur dengan mengharap nikmat kubur. Yang kedua, sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang selalu dermawan, seorang proklamator yang tak pernah berkata kotor, tak lain dan tak bukan ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang mana orang kampung saya menyebutnya dengan the most successful and the religion personality, dan saya sendiri mengatakannya from the darkness to the light. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah, musibah adalah suatu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah untuk semua makhluknya. Mengapa untuk semua makhluknya? Karena ia bersifat sunatullah pada setiap hambanya. Ia bukan hanya berlaku kepada hamba-hambanya yang lalai, namun ia berlaku juga kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Bahkan saudaraku, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, semakin tinggi pula ujian yang akan kita terima nantinya. Sebagai contoh, bangsa kita sendiri yang saat ini sedang dirundung dan didera banyak sekali musibah, mulai dari erosi, erupsi, gempa bumi, meletusnya gunung berapi, wabah COVID-19 yang belum tertangani, belum lagi permasalahan nasional yang tak kunjung teratasi, dan juga para rakyat yang sedang patah hati. Akan tetapi saudaraku, masih sedikit orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu musibah. Marilah kita bertafakur, karena tafakkaru sa'atin khairum min ibadatin sittina sanah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Lantas, apa hikmah yang bisa kita ambil dari suatu musibah? Setidaknya ada 4 hikmah yang bisa kita ambil dari suatu musibah. Yang pertama, menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Mau tidak mau, mereka harus hidup dengan orang lain di sekitar. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari suatu musibah, yaitu munculnya rasa solidaritas sosial di antara mereka, sehingga memunculkan rasa untuk saling memberi manfaat, semangat, dan tidak berkhianat dalam bermasyarakat. Yang sedang lapang misalnya dapat membantu mereka yang sedang susah atau menderita dengan menyedekahkan sebagian harta atau lain sebagainya.
Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hikmah yang kedua yaitu menumbuhkan kesabaran. Musibah yang kita hadapi saat ini sejatinya adalah waktu yang tepat untuk melatih dan meningkatkan kesabaran kita. Sebab saudaraku, kesabaran adalah awal dari keberhasilan. Nah, khususnya untuk para jomblo yang sabar, gak usah pacaran, nanti hatimu malah gak karuan, banyak pengeluaran, apalagi hanya dibuat tempat pelampiasan. Haduh, hati terasa menyakitkan. Betul apa betul? Seorang jomblo yang hebat itu pastinya telah melewati berbagai macam cobaan yang berat. Begitu pula orang yang memiliki kesabaran yang kuat. Untuk memiliki kesabaran yang kuat, seseorang harus berhasil melewati berbagai macam cobaan yang berat dan momen-momen yang dipenuhi dengan syahwat. Hikmah yang ketiga yaitu sadar Allah adalah Tuhan dan manusia hanyalah hamba. Sesungguhnya kita manusia adalah manusia biasa yang tak bisa apa-apa. Maka dari itu, marilah kita kembali menempatkan diri kita bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah di hadapan Sang Kuasa. Karena dialah yang menciptakan suatu musibah dan dia juga yang bisa mencabut suatu musibah itu. Semua adalah ciptaan Allah yang maha kuasa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hikmah yang keempat yaitu menjadikan pribadi pandai bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas pernah berkata, jika musibah yang kau hadapi terasa berat, ketahuilah musibah itu bisa saja lebih berat lagi. Maka dari itu, selama wabah dan musibah ini sedang terjadi, kita tidak boleh bersedih hati, selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Sang Ilahi. Bersyukur kepada Allah, bersyukur di kala susah. Semua musibah pasti ada hikmah, semoga membawa berkah. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah untuk lentera di alam barzah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.